Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang udah in, silakan dibuka videonya ya, Nak. Biar Ustazah bisa lihat wajah-wajahnya. Pada manusia yaitu konsep ekskresi. Sekarang kita lihat perbandingan antara kita tulis ya di sini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang udah masuk ke dalam video Zoom-nya, silahkan diketik nama beserta keterangan hadir di kolom chatnya supaya nanti terakhir-terakhir nggak lupa. Supaya Ustazah juga bisa tahu anak-anaknya Ustazah hadir hari ini. Gimana kabarnya, Nak? Sehat? Sehat Ustazah, Alhamdulillah sehat. sehat juga. Alhamdulillah. Ustazahnya lagi kurang sehat. Tapi nggak Ya, apa-apa. Ustazah. Tapi nggak apa-apa, insya Allah tetap semangat untuk mengajarkan ilmu. Oke, hari ini kita masuk lanjut ke pembelajaran kita kemarin. Kayaknya pembelajaran kita kemarin tuh masih banyak yang bingung ya tentang bagaimana sistem ekskresi pada ginjal. Ya kan? Bingung ya? Oke, sekarang kita ulang ya, Nak. Silahkan dilihat di situ di layar ada
ada video ekskresi pada ginjal. Oke, kita simak sama-sama. Ekskresi pada ginjal itu dimulai ginjal itu kita lihat letaknya. Nah, kita lihat ginjal itu adalah buah pinggang. Salah satu organ yang letaknya di pinggang. Jelas ya, ini nampak ya di pinggang ya letaknya ya. Bener ya? Nah, ginjal manusia dewasa normal itu ada satu pasang. Ada kiri dan ada kanan. Bagaimana keadaan ginjal kiri dan ginjal kanan, Nak? Yang kiri lebih tinggi sudah. Yakin? Iya, karena yang di atas kanan ada organ hati. Naam. Oke. Kemudian, Nak, selain itu, ginjal itu bobotnya itu pada manusia dewasa berkisar antara 120 sampai 150 gram. Atau bisa dibilang tidak sampai 1/4 kilo beratnya. Nah, bobot ginjal orang dewasa kecil sekali dia, tapi memiliki fungsi yang fatal terhadap tubuh kamu. Beratnya itu sebesar 120 sampai 150 gram per ginjal ya. Berarti kalau dikalikan 2, maka berat total seluruh ginjal kiri dan kanan adalah 300 gram. Oke. Kita lihat lagi. Kemudian ginjal itu ginjalnya tadi dibelah ya, nampak ya. Ketika kita belah ginjal, ketika ginjalnya kita belah menjadi 2 bagian, maka kita lihat di situ ada struktur ginjal. Struktur ginjal itu ada 3 macam. Yang pertama ada kulit ginjal. Nampak ya yang warnanya kuning itu ya, kuning gading. Nah, itu adalah kulit ginjal. Nampak nggak, Nak? Nggak nampak ya? Nampak ya? Ntar Ustazah besarkan lagi. Oke. Nampak, Nak? Oke. Naam. Ntar kita atur di 720 pixel. Oke, nampak ya? Nah, struktur ginjal itu ada 3 bagian. Ada 3 bagian. Yang pertama ada kulit ginjal. Nampak di situ kulit ginjal adalah pembungkus bagian luar daripada ginjal. Ini dia, Nak, yang warna kuning gading. Nampak ya? Nah, kemudian yang kedua, bagian selanjutnya adalah sumsum ginjal atau medula ginjal. Sumsum ginjal atau medula ginjal. Letaknya di bagian tengah. Ini yang warna putih kalau di gambar ini. Dan nampak sumsum ginjal atau medula ginjal. Yang ketiga adalah rongga ginjal. Nah, rongga ginjal atau pelvis atau juga bisa disebut dengan piala ginjal. Letaknya di bagian paling dalam nih, yang warna kuning. Sekedar informasi, pernah dengar nggak ada istilah penyakit batu ginjal? Nah, batu ginjal itu adalah urin yang mengeras. Nah, letaknya nanti batu-batu ginjal itu di mana? Dia beneran seperti batu, Nak. Seperti batu yang tajam-tajam. Dia nggak beraturan bentuknya yang bisa melukai ginjal seseorang. Maka dari itu, batu ginjal itu termasuk penyakit yang berbahaya juga karena bakalan membuat ginjalnya teriritasi. Di mana, Ustazah, penyakit batu ginjal itu menumpuk? Nah, dia menumpuknya di sini. Di rongga ginjal. Di sini. Nampak? Oke, itu dia. Boleh dicatat dulu, silahkan. Tapi sambil Ustazah ulangi lagi. Struktur ginjal ada 3 bagian.
Yang pertama ada kulit ginjal atau korteks ginjal, letaknya ada di bagian luar. Nah, kemudian yang kedua ada sumsum ginjal atau medula ginjal, letaknya di bagian tengah. Kemudian ada rongga ginjal atau pelvis atau piala ginjal, letaknya di bagian dalam. Oke, silakan dicatat dulu, Nak. Udah siap? Oke, lanjut kita ya. Oke, itu dia struktur ginjal ada 3 bagian. Kita lanjut. Nah, kita ambil bagian dari ginjal yang paling kecil. Nah, Ustazah pernah jelaskan minggu lalu, nah, ada salah satu struktur di dalam ginjal atau satuan terkecil dari dalam ginjal itu yang melakukan proses ekskresi itu. Namanya adalah nefron. Jadi, Nak, kan di situ nampak ya, nefron itu kecil ya, letaknya di antara bagian korteks ginjal dan medula ginjal kan. Nah, bagian ini, Nak, nefron ini tidak hanya 1 atau 2 atau 3 saja di dalam satu ginjal, tetapi bisa sampai jutaan, ribuan nefron yang terletak dalam satu ginjal yang saling berkaitan satu sama lain melakukan fungsi. Fungsinya apa? Fungsinya adalah ekskresi atau menyaring darah, nanti akan keluar menjadi urin. Oke, sebagai sistem ekskresi kita, sebagai sistem pengeluaran kita. Oke, nefron. Nah, kita bahas dulu nefronnya. Nefron itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada tubulus. Nah, yang pertama adalah bagian-bagian tubulus-tubulusnya dulu. Belum namanya ya, belum tubulus A, tubulus B, belum. Kita bahas dulu. Yang pertama ada saluran panjang yang bergulung atau namanya adalah tubulus. Jadi tubulus itu, Nak, lihat Ustazah. Dari ini yang pokoknya yang paling kuning, yang rongga kuning ini, apa ya bisa? Saluran yang kuning ini, nah, seluruh saluran yang kuning sampai ke bawah ini itu adalah bagian tubulus. Sudah? Oke, lanjut. Bagian yang kedua dari nefron itu adalah glomerulus beserta kapsula Bowman-nya. Nah, glomerulus itu adalah kumpulan dari kapiler-kapiler darah yang terletak di dalam kapsula Bowman. Kapsul, dari kata kapsul, nah, Bowman itu nama bentar ya, Nak. Oke. Nah, kapsula Bowman itu di dalamnya ada glomerulus. Nah, itu bagian yang kedua. Kemudian lanjut, bagian selanjutnya adalah bagian-bagian tubulus. Kita masuk yang pertama. Tubulus yang pertama yang ketemu setelah dari kapsula Bowman, maka kita akan ketemu sama tubulus yang pertama. Tubulus yang pertama itu disebut dengan tubulus proksimal. Nah, kan darah masuk ya, perhatikan Ustazah. Darah masuk ke dalam glomerulus, kemudian darah nanti disaring di dalam glomerulus ini, maka hasil saringannya akan masuk ke dalam tubulus. Tubulus yang pertama ketemu adalah tubulus proksimal. Oke, lanjut. Tubulus yang kedua setelah dari tubulus proksimal, diantaranya ada tubulus distal. Ini kita bicara bagian-bagian tubulus dulu ya, Nak, jenis-jenis tubulusnya dan nama-namanya.
Nah, tubulus yang pertama tadi adalah tubulus proksimal. Tubulus yang kedua adalah tubulus distal. Oke. Lanjut. Bagian selanjutnya dari nefron kita ketemu sama lengkung Henle. Bagian selanjutnya dari nefron kita ketemu sama lengkung Henle. Sudah? Lengkung Henle itu nak dari sini nih. Nampak? Dari sini turun ke bawah lalu naik lagi. Lengkungan ini disebut dengan lengkung Henle. Ada? Oke. Nah, kita masuk ke proses pembentukan urin. Nah, kita masuk dulu ke proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin itu terdiri atas 3 proses. Yang pertama ada namanya proses filtrasi. Nah, proses filtrasi. Darah dari seluruh tubuh masuk ke dalam ginjal, lalu masuk ke dalam nefron. Di dalam nefron dia akan masuk ke dalam bagian nefron yaitu glomerulus. Nah, nampak di situ ya, bagian yang hijau-hijau itu menandakan bahwasanya darah kotor masuk ke dalam glomerulus. Kemudian difiltrasi di sana. Arti kata filtrasi itu adalah penyaringan. Jadi darah kotor dari seluruh tubuh disaring. Nah, begitu dia bahasanya. Difiltrasi, disaring di dalam glomerulus. Sudah? Lanjut. Nah, nampak nak? Oke. Kemudian yang kedua adalah tahap reabsorpsi. Nah, oke, sebelum itu dulu, sebelum tahap yang kedua, Ustazah lupa, yang hasil dari filtrasi itu, hasil dari filtrasi glomerulus dan kapsula Bowman itu disebut dengan filtrat glomerulus. Nah, catat ya, di garis bawahi juga boleh kata-kata filtrat glomerulus. Hasil dari filtrasi. Sudah? Oke, lanjut. Oke, nah kemudian tambahi lagi di situ di catatan kakak, tambahin lagi filtrat glomerulus itu disebut juga sebagai urin primer. Urin primer. Sudah? Mana nih wajah-wajahnya? Kok nggak nampak nih? Nah, oke. Urin primer itu mengandung. Nah, ini juga penting sekali dicatat. Yang pertama, dia mengandung air. Yang pertama, dia mengandung air. Kemudian, yang kedua, urin primer mengandung protein. Yang ketiga, urin primer mengandung glukosa. Yang keempat, urin primer mengandung asam amino. Yang kelima, urin primer mengandung urea. Dan yang terakhir, ada juga di dalam urin primer itu yaitu ion-ion anorganik. Oke, lanjut. Itu dia hasil dari filtrasi yaitu berupa urin primer. Urin primer tadi kita udah catat, dia mengandung air, protein, glukosa, dan lain sebagainya. Lanjut, kita proses yang kedua yaitu proses reabsorpsi.
Nampak di situ ya, Nak? Nah, reabsorpsi itu adalah hasil dari filtrasi, yaitu urin primer. Nah, dari glomerulus dan kapsula Bowman kan keluar ya urin primer namanya. Masuklah dia ke dalam tubulus. Ketemu dia pertama kali sama tubulus proksimal. Urin primer masuk ke dalam tubulus proksimal. Nampak? Oke. Dari tubulus proksimal, urin primer kemudian dilanjut lagi dia masuk ke dalam lengkung Henle. Dari lengkung Henle naik dia ke atas, masuk dia ke dalam tubulus yang kedua yaitu tubulus distal. Oke, maka dari tubulus proksimal menuju lengkung Henle lalu ke tubulus distal, proses ini disebut dengan proses reabsorpsi. Paham? Proses reabsorpsi itu artinya adalah proses penyaringan atau penyerapan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Jadi urin primer itu diserap kembali. Nah, hasil penyerapan kembali reabsorpsi. Re itu artinya kembali, absorpsi itu adalah penyerapan. Dari kata itu saja kita bisa tahu reabsorpsi artinya adalah penyerapan kembali. Udah dapat urin primernya diserap lagi zat-zat yang masih dibutuhkan. Sudah? Kemudian hasil dari proses reabsorpsi ini disebut dengan urin sekunder. Dah? Oke. Nah, tadi Ustazah terangkan bahwasanya urin primer itu mengandung apa, Nak? Ayo, sebutkan lagi. Air, protein, glukosa, asam amino, dan lain sebagainya. Ada enggak dari urin primer itu yang tidak ada lagi di urin sekunder? Apa? Sebutkan, Nak. Protein, glukosa, ion-ion anorganik, dan asam amino. Berarti itu kan dari situ aja kita bisa tahu bahwasanya proses yang kedua atau proses reabsorpsi atau dalam bahasa enaknya penyerapan kembali ini, dia itu menyerap kembali urin sekunder tadi, zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Contoh kayak tadi yang hilang adalah protein, glukosa diserapnya lagi, ion anorganik diserapnya lagi, apalagi, Nak? Asam amino. Nah, maka setelah itu, setelah diserapnya kembali, yang tersisa itulah disebut dengan urin sekunder. Dari urin sekunder ini hasilnya adalah air, garam, urea, dan juga pigmen empedu. Pigmen empedu ini untuk memberi apa ya? Untuk memberi warna pada kencing kamu. Sudah? Itu dia hasil dari reabsorpsi. Oke, kita lanjut tahap yang terakhir. Tahap yang kedua tadi adalah tahap reabsorpsi, maka tahap yang ketiga adalah tahap sekresi. Di buku kita itu bukan sekresi katanya, tapi augmentasi. Sama aja itu ya. Jangan bingung ya, Nak. Sekresi itu sama seperti proses augmentasi, bahasa lainnya saja. Apa itu, Ustazah, proses augmentasi? Maka augmentasi itu adalah tahap pengeluaran. Nah, udah disaring tadi, darah disaring masuk ke dalam, Ustazah ulangi ya,
Ustazah ulangi. Darah disaring masuk ke dalam glomerulus. Hasil penyaringan dari glomerulus hasilnya adalah urin primer. Kan? Urin primer masuk Ustazah ke dalam tubulus-tubulus. Masuk ke dalam tubulus proksimal, lanjut lagi ke lengkung Henle, dari lengkung Henle ke tubulus distal. Hasilnya Ustazah, hasil dari proses reabsorpsinya adalah urin sekunder. Nah, urin sekunder tadi Ustazah masuk ke tahap yang terakhir. Tahap yang terakhir Ustazah adalah tahap augmentasi atau tahap sekresi atau tahap pengeluaran. Oke, lanjut. Tahap pengeluaran itu terjadi di tubulus pengumpul, nak. Terjadi di tubulus pengumpul. Ini dia tubulus pengumpul yang seperti batang, yang seperti batang yang bercabang ini, ha. Ini adalah tubulus pengumpul. Tubulus pengumpul itu dia fungsinya adalah untuk mengeluarkan, atau nanti di dalam sini juga ada penambahan ion air, yang mana tubulus pengumpul yang panjang ini akan bermuara ke kandung kemih. Atau sebelum ke kandung kemih, tubulus pengumpul ini akan masuk ke dalam bagian yang terakhir tadi, nak, pada ginjal. Apa, nak? Yang rongga ginjal? Pelvis. Ini, nak, tubulus pengumpul ini akan berbatasan langsung atau bermuara ke dalam rongga ginjal atau pelvis, yang nantinya akan masuk ke dalam ureter, lanjut ke dalam pelvis renalis atau kandung kemih atau kantung kemih. Paham ya? Nah, jadi kalau ada pertanyaan, jadi sebenarnya urin yang kita keluarkan itu apakah benar-benar hasil dari penyaringan darah langsung? Darah disaring langsung dari air seni gitu. Benar nggak? Benar nggak? Benar. Kenapa begitu? Iya jelas, tetapi perlu diperhatikan ketika bicara tentang proses ekskresi pada ginjal tidak hanya gamblang seperti itu saja, tetapi ada proses yang rumit di situ ternyata. Masya Allah. Dari darah disaring masuk ke dalam glomerulus, dari glomerulus hasilnya adalah urin primer, kemudian diserap lagi urin primer itu, hasilnya adalah urin sekunder. Kemudian urin sekunder kemana? Masuk ke dalam tubulus pengumpul. Maka dari itu keluarlah dari tubulus pengumpul itu urin yang kita keluarkan dari kandung kemih. Kalau sudah penuh, nak, tandanya itu Masya Allahnya, kalau sudah penuh kantung kemih kalian, kantung kemihnya sudah penuh mulai dari ginjal kiri, ginjal kanan, mereka terus-terusan menyerap atau terus-terusan memfiltrasi darah. Ketika sudah penuh kantung kemihnya dengan urin, nah maka dari itu masuk sinyal ke otak. Itulah dia kalian sesak pipis. Itu dia sinyal ke otak, kan? Sinyal ke otak ketika kamu sesak pipis itu adalah tanda kalau kantung kemih kamu sudah penuh. Maka dari itu harus dikeluarkan. Kemudian Ustazah, kalau kamu perhatikan, kalau kamu maaf sekali, kalau kamu buang air kecil tepat pada waktunya, air seni kamu pasti warnanya putih, ya kan? Tapi kalau kamu tahan, maka air seni kamu warnanya kuning sampai orange. Kenapa begitu? Nah iya, namanya tetap di dalam situ, kemudian dia tetap berproses. Maka dari itu ketika kamu udah keluarkan air kecil kamu itu, kemudian warnanya kuning menuju orange, nanti perut kamu jadi sakit, iya kan?
Nah, itu dia tandanya kalau kantung kemih itu ketika dia sudah penuh, dia harus dikeluarkan. Kenapa? Namanya aja itu buangan atau sisa metabolisme tubuh kamu. Dia harus dibuang. Paham ya nak ya? Dan juga catatan ketika kamu tahan, zat sisa itu akan membahayakan nanti ke dalam tubuh kamu. Nanti ada istilah batu ginjal, ada istilah kencing manis, dan sebagainya. Paham ya? Paham ya nak? Oke. Itu saja mungkin pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah, Masya Allah, waktu kita sudah mau habis. Sebelum itu, Ustazah ingatkan kepada anak-anaknya Ustazah, silakan diisi kolom hadirnya, keterangan hadirnya. Kemudian kalau ada pertanyaan seputar penjelasan Ustazah tadi, silakan nak ditanyakan. Masih ada waktu kira-kira 3 menit lagi. Ayo nak, ada yang tidak mengerti? Tidak ada, cukup sampai di sini. Ada lagi, Risa? Iya nak. Urin aja. Apa nak? Aduh, terlalu kencang. Apa nak? Hasil sekresi. Apa nak? Hasil sekresi, Zah. Hasil sekresi itu hasil dari augmentasi ya nak. Kita bicara augmentasi. Hasil dari tahap yang ketiga itu adalah urin. Urin yang kamu keluarkan yang isinya yang tadi. Ada air, ada urea, ada amoniak, dan lain sebagainya. Kemudian perlu catatan lagi nih, ini info lagi. Nah, kandungan dari urin itu kalaupun tidak ada manfaatnya kepada tubuh kita, tetapi ada loh manfaatnya bagi tumbuh-tumbuhan. Makanya itu orang yang pipis sembarangan di semak-semak, pasti semak-semaknya jadi lebat. Kenapa? Nih fakta biologi ya. Kenapa? Karena urin kamu itu yang pertama mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan, yaitu amoniak, ada juga di situ urea, kemudian ada juga di situ ion-ion anorganik lain yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Kalau kita tidak butuh, maka tumbuhan itu butuh. Begitu. Perhatikan deh, Ustazah dulu pernah loh juga di situ penelitian di situ. Ada orang yang pipis di semak-semak, habis itu semak-semaknya jadi lebat. Betul, nah ini nggak bohong. Itu fakta biologi, kita bicara fakta biologi. Udah? Alhamdulillah, Masya Allah. Semangat semua anak-anaknya Ustazah. Tapi kok ini aja mukanya ya Ustazah kasih tahu ya muka-muka siapa aja yang ada di sini, yang lainnya nggak nampak mukanya. Agina, Salwa, Najiha, ada mukanya, Kalimatus Sadia, Anissa, Rantia, Risa Kunia, Rahadatul. Cuman itu doang. Muka yang lain nggak nampak. Lain kali buka ya nak videonya biar Ustazah bisa lihat. Nanti kamu di situ tidur sambil ngezoom. Mana lah Ustazah tahu. Oke, itu aja mungkin pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah anak-anaknya sudah pada semangat belajarnya. Nah, berarti minggu depan kita lanjut ya nak, sistem ekskresi yang selanjutnya yaitu apa? Kulit. Nah, kulit, kita lanjut ke kulit. Oke, dibaca-baca bukunya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini nak dengan doa kafaratul majlis. Silakan dibuka mic-nya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Oke. Ustazah akhiri ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nak.